Di sebuah desa sunyi di tepi hutan lebat, hiduplah masyarakat yang bersahaja. Alam memberi kehidupan, namun juga menyimpan rahasia dan bahaya yang tak selalu terlihat oleh mata manusia. Wanita itu dikenal sebagai Mbok Srini, seorang janda tua yang hidup sendiri. Hari-harinya diisi doa dan kerja keras, namun hatinya selalu terasa hampa karena belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap sore, Mbok Srini memanjatkan doa. Ia memohon dengan tulus agar Tuhan mengirimkan seorang anak yang dapat menemaninya hingga akhir usia. Namun tanpa disadari, doa itu terdengar oleh makhluk penghuni hutan. Ia adalah raksasa besar yang licik, yang gemar memanfaatkan keinginan manusia demi kepentingannya sendiri. Raksasa itu berjanji akan memberi seorang anak, namun dengan satu syarat. Ketika anak itu dewasa, ia harus diserahkan kembali untuk menjadi santapannya. Hati Mbok Srini diliputi kegelisahan. Ia sadar akan bahaya janji itu. Namun kerinduannya pada seorang anak akhirnya membuatnya mengangguk dengan penuh keraguan. Raksasa itu memberikan sebuah biji mentimun. Ia berkata, "Tanamlah biji ini dengan penuh kesabaran, maka kelak akan lahir anak yang sangat engkau dambakan." Dengan penuh harapan, Mbok Srini menanam biji itu di kebunnya. Setiap hari ia merawatnya, menyiram dan menjaga, seolah menunggu sebuah keajaiban. Tak lama kemudian, tanaman mentimun itu tumbuh subur. Di antara semuanya, satu mentimun tampak paling besar, seakan menyimpan rahasia besar di dalamnya. Suatu pagi, mentimun itu terbelah dengan sendirinya. Dari dalamnya terpancar cahaya lembut yang membuat Mbok Srini tertegun. Di dalam mentimun itu terbaring seorang bayi perempuan. Tangisnya lembut, wajahnya berseri, membuat hati Mbok Srini dipenuhi kebahagiaan. Bayi itu diberi nama Timun Mas. Ia dirawat dengan penuh kasih sayang, dibesarkan seperti anak kandung sendiri, menjadi cahaya baru dalam hidup Mbok Srini. Hari demi hari berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang lincah dan ceria. Tawanya selalu mengisi kebun kecil itu, membuat Mbok Srini lupa akan janji kelam di masa lalu. Namun waktu terus berjalan. Dari kejauhan, raksasa itu mengawasi. Ia datang untuk menagih janji yang telah lama ditunggu. Suatu hari, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Srini gemetar ketakutan, menyadari bahwa bahaya besar telah berdiri di depan rumahnya. Dengan suara bergetar, Mbok Srini menyuruh Timun Mas melarikan diri. Ia memberikan bekal ajaib sebagai harapan terakhir agar putrinya dapat selamat. Timun Mas berlari sekuat tenaga. Langkah raksasa mengguncang tanah di belakangnya. Hutan yang dulu ramah kini menjadi saksi kejaran hidup dan mati. Dengan tangan gemetar, Timun Mas menaburkan biji mentimun.
Sekejap, tanah berubah menjadi ladang luas, menghambat langkah raksasa. Raksasa terjatuh dan terlambat, namun kemarahannya semakin besar. Dengan amarah membara, ia kembali mengejar tanpa rasa lelah. Bekal kedua pun digunakan. Jarum-jarum berubah menjadi hutan bambu runcing. Raksasa menjerit kesakitan, namun tekadnya belum juga padam. Dengan tubuh terluka, raksasa tetap maju. Amarah dan keserakahan membuatnya tak lagi peduli pada rasa sakit. Dengan sisa harapan, Timun Mas menaburkan garam. Sekejap, hamparan laut luas terbentang, menghadang kejaran raksasa. Raksasa terjebak di lautan. Ombak menggulung tubuhnya yang besar, namun ia masih berusaha mengejar, didukung oleh keserakahan yang membutakan. Bekal terakhir pun digunakan. Terasi itu mengubah laut menjadi lumpur mendidih. Raksasa terperosok, tak mampu lagi menyelamatkan diri. Keserakahan raksasa akhirnya menjadi akhir hidupnya sendiri. Lumpur panas menelan tubuhnya, mengakhiri ancaman yang menghantui Timun Mas. Dengan napas tersengal, Timun Mas melangkah pulang. Ketakutan perlahan berganti dengan rasa lega dan syukur yang memenuhi hatinya. Pertemuan kembali itu dipenuhi tangis bahagia. Mbok Srini memeluk Timun Mas erat, bersyukur karena doa dan kasih akhirnya menyelamatkan segalanya. Hari-hari kembali tenang. Mereka hidup sederhana, bekerja bersama, dan menikmati hasil alam dengan rasa syukur. Desa kecil itu pun kembali damai. Tak ada lagi ketakutan, hanya kehidupan sederhana yang dijalani dengan hati bersih dan penuh rasa syukur. Dari kisah Timun Mas, kita belajar bahwa kecerdikan dan keberanian dapat mengalahkan kejahatan. Kasih sayang dan doa tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Jangan lupa di subscribe ya.